siapapun menjadi penguasa di muka bumi ini, dia akan sadari bahwa itu adalah pinjaman Allah yang Maha Suci. Tidak sombong dia, tidak riak dia, tetap dengan adil dengan kepemimpinannya, tetap dengan dermawan dengan kekayaannya, karena mereka berdua tahu kedua itu adalah milik Allah. Ianya ini dipinjamkan. Maka inilah di bulan puasa Ramadan ini, tahulah kita bagaimana aqua saja tak bisa kita minum. Tak bisa bunda, walaupun tak ada bapak kami di samping bunda di kamar tuh sendirian, bunda bisa aja bunda minum sendiri. Tapi bunda tahu Allah Maha tahu. Bunda tahu bahwa Allah Maha tahu. Tak berani kita mengambil nusuk, cuk, tak ada suamiku, tak ada cucuku, tak ada. Kenapa? Di situ kita tahu bahwa aqua tadi bukan punya kita, dipinjamkan Allah. Kapan dikasihkannya izin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib tiba, awak bisa minumnya. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ilaihi anta maqsudi wa ilaka matlubi atini ma'rifatika wa mahabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Fatihah fi ayati rabi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara wa saqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, abangda, kakanda, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa 13 hari sudah kita lewati Ramadan ini. Besok kita masuki tanggal ke-14 yang harus kita pertanyakan selalu. Bila perlu setiap ustadz masuk setiap malam tarawih mempertanyakan ini. Sudahkah kita memiliki perubahan dalam 13 hari Ramadan ini buat diri kita sendiri? Karena tentu kita tahu dari sejak dulu kala bahwasanya Ramadan adalah bulan madrasah, Ramadan adalah bulan pendidikan.
Dan sungguh Ramadan inilah bulan yang penuh dengan istimewa, terciptanya pemahaman yang luar biasa buat kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik kita yanda dari bangsa manusia maupun saudara kita yang tak kelihatan dari bangsa jin, yang mengakui Allah sebagai Tuhan adalah melihat bahwa Allah pemilik segala-galanya. Maka kaji inilah yang menguatkan dan menempatkan begitu dalamnya kecintaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga pada masa Nabi Muhammad masih bayi merah. Tradisi di Quraisy adalah saat itu meletakkan bayi-bayi merah di lingkaran Ka'bah untuk diambil oleh seluruh ibu-ibu yang menjadikan itu bahan pencarian nafkah, alias dalam menjadikan mereka sebagai anak susunya, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi sampai 6 bahkan 12 tahun. Yang menariknya adalah baginda besar Nabi Muhammad sempat 7 hari tak mendapatkan panggilan itu. Tapi yang luar biasanya, tidak ada satupun yang memberikan, tapi mereka menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala melalui latahu zaman nahubbat. 4 berhala inilah yang mereka serahkan. Tapi saat itu Abdul Muthalib yakin Allah akan melindungi, dan Nabi Muhammad masih hidup dan masih sehat, bahkan gemuk. 7 hari tak mencicipi apa-apa, berada di hamparan Ka'bah. Inilah sudah ditempa Rasulullah atas kepemilikan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguh milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Maka dia baginda besar Nabi Muhammad SAW menyadari kepemilikan Allah itulah, makanya beliau nyata-nyata memperoleh derajat Habibullah, kekasih Allah. Budayanda yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan mengupas Maliki Yaumiddin, penguasa, raja di hari pembalasan. Maka insya Allah nanti kita akan buat temanya penguasa sejati terbukti pada bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 2 kaji yang akan kita tetapkan di sini. Yang pertama adalah bahwa pemilik langit dan bumi ini adalah Allah. Rajanya itu Allah, bukan kita raja. Apakah kita berharta ataukah kita bertahta, bahwa keduanya bukan punya kita, keduanya adalah punya Allah. Punya Allah yang Maha Kuasa. Maka di tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa tidak ada permasalahan apakah mau dibaca Maliki Yaumiddin atau yang kedua Maliki Yaumiddin. Bahkan ada yang bilang lagi Milki Yaumiddin. Itu yang disebut dengan Qiraah Sab'ah. Tafsir Ibnu Katsir di jilid pertama. Karena apa? 3 kata ini tak perlu diperdebatkan, karena hakikatnya sama, menjelaskan pertama bahwa Allah itulah pemilik. Jadi yang kita punya selama ini apa itu, Bu? Pinjaman.
pinjaman. Bini kita pinjaman Allah untuk kita, laki kita pinjaman Allah untuk kita, anak-anak, menantu dan cucu adalah pinjaman Allah untuk kita. Ini yang pertama, nyata bahwa itu bukan milik kita. Kalau sudah nyata itu bukan milik kita, maka harus kita gunakan sebaik mungkin. Pandailah kita memutar modal. Harta makin banyak, harta makin bermanfaat, tahta makin berkembang, tahta makin bermanfaat. Inilah dia ini. Maka untuk menetapkan dia sebagai harta dan tahta yang bermanfaat, selalu kita minta berkah dari Allah. Wabtagu min fadlillah, carilah keberkahan. Ini kalau bicara berkah nih bun, ayanda, 300.000 bisa nyampe sebulan. Kalau tiada berkah 30 juta usahakan sebulan, 2 jam nembong. Uang setan dimakan setan. Bahkan ada yang tiba-tiba dapat 30 juta, meninggal dia, kaget. Oh, 30 juta, 30 juta. Ya, nggak kira dia. Tapi ketika dia berpaut kepada Allah, pas hamba buka itu di Facebook ada cerita, gara-gara dia dapat uang ratusan ribu seorang simbah tadi mau beli obat, dibalikkannya, dari situ awal rezeki. Mertuanya materialis. Ini cerita mertua sana, nggak di sini, sini nggak materialis, enggak, nggak beda, nggak ada bunda, ya. Jadi gimana? Dibalikkan, dari mulailah jual koran, habis jual koran akhirnya tadi alhamdulillah mulai berkembang, dikasih Allah ujian tadi, anaknya pun kena, bayi tadi sakit asma, kena lah operasi 100 juta, dikasih pinjaman 3 bulan, kalau tidak bisa balikkan bini dia ambil sampai minjamkan uang. Tapi dia yakin pada Allah. Semua tak ada yang percaya, termasuk mertua yang paling utama. Takkan mungkin, karena dia jual koran sambil nunggu orang beli koran. Pak, rupanya pintar dia, tahu dari si koran tuh, ikut kuis, menang 1 miliar. Ini memang cerita sinetron nih, tapi kan cerita wa mayyattaqillah yaj'alhu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan jalan keluar, rizki datang tanpa dikira-kira. Seringlah kita dapatkan itu. Kadang datang rantang ke rumah, ada rendang di rantang bawah, ada nasi di rantang tengah, ada ayam semur di rantang ketiga, ada tambal goreng, total semua 250.000. Siapa kira? Hilang limpul, datang 2,5. Awak tak capek, minyak tak habis, muka tak hitam, kena asap kompor. Tapi tak pernah kita akui rezeki itu. Inilah pinjaman, kalau kita jaga pinjaman Allah. Ini yang pertama, bahwa kita semua ini pinjaman Allah. Maka masuk yang kedua, kalau sudah barang dipinjam, harta dan tahta telah dipinjam, saat diambil apa yang terjadi? Kalau barang rusak, harta tahta rusak, tentulah kita kena marah pemiliknya. Itu dia. Makanya doa kita doa kita apa? Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan harta kami harta yang berkah. Jadikan tahta kami tahta yang Kau penuhi rahmah, hingga tenang hidup bersehariannya. Masya Allah.
Bunda. Yang kedua ini adalah pertanggungjawaban. Inilah yang selalu diterjemahkan penguasa di hari pembalasan. Maka Ibnu Katsir dan yang disampaikan oleh Ibnu Jurir, yang disampaikan juga di sana bahwa dikatakan oleh Qatadah bahwa disitulah ditetapkan sesungguhnya dua. Yang pertama, Maliki Yaumiddin adalah penguasa langit dan bumi. Artinya apapun yang dipinjamkan di bumi itu akan meningkatkan kepada di langit. Apapun yang dipinjamkan di dunia akan dibawa menjadi bawaan untuk akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang tadi disertakan untuk di akhirat maka dikerjakan untuk di akhirat. Jangan sampai menjadi neraka tempatnya. Artinya apa, Bunda? Bahwa disinilah ketegasan kata Ibnu Katsir bahwa dunia dan akhirat itulah Allah tetap berkuasa. Siapapun yang pemilik harta yang banyak, siapapun menjadi penguasa di muka bumi ini, dia akan sadari bahwa itu adalah pinjaman Allah yang Maha Suci. Tidak sombong dia, tidak riak dia, tetap dengan adil dengan kepemimpinannya, tetap dengan dermawan dengan kekayaannya, karena mereka berdua tahu kedua itu adalah milik Allah. Ianya ini dipinjamkan. Maka inilah di bulan puasa Ramadan ini, tahulah kita bagaimana aqua saja tak bisa kita minum, ya kan, Dik? Tak bisa, Bunda. Ya, Bun. Walaupun tak ada bapak kami di samping Bunda di kamar tuh sendirian, Bunda bisa aja Bunda minum sendiri, tapi Bunda tahu Allah Maha tahu. Bunda tahu bahwa Allah Maha tahu, tak berani kita mengambil nusuk, tak ada suamiku, tak ada cucuku, tak ada. Kenapa? Di situ kita tahu bahwa aqua tadi bukan punya kita, dipinjamkan Allah. Kapan dikasihkannya izin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib tiba, awak bisa minumnya. Begitu juga tahta. Bak kata suami, akulah suami, engkau tak bisa lari, aku minta kau beri, aku minta kau bagi. Tak bisa dibagi. Nantilah kau udah habis tarawih baru bisa dibagi. Tak usah saya jelaskan kalian, Bu. Yang senyum-senyum udah paham lah itu. Tahta suami sebagai pemimpin rumah tangga, minta kepada istri sebagai ratunya. Tak boleh, kata Allah. Tahta itu tak ada arti apa-apa, karena itu semua pinjaman. Di sini yang dimaksud sebagai Maliki Yaumiddin. Inilah teguran kita di saat kita berpuasa. Maka insya Allah setelah itu kita tidak akan lagi sombong dengan harta kita, tidak lagi sombong dengan tahta kita. Bahkan dengan harta dan tahta itulah bisa berkembang. Ibu makin banyak hartanya, bapak juga. Tahta ibu dan bapak makin berkembang karena selalu menjaga dari amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena ada pertanggungjawaban di akhirat nantinya. Maliki Yaumiddin, penguasa sejati di hari pembalasan, bukan para penguasa di dunia ini. Mudah-mudahan kajian ini dapat menantapkan kita, menyadarkan kita dengan kesejukan hati, dengan perasaannya, kesejukan akal dengan pikirannya. Makin bersahaja rumah tangga kita, makin tercipta harapan Rasulullah yang kita cinta. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pada Allah mengampun para bunda dan ayahanda sekalian, saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.